Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara surat yang paling populer dari anak kecil sampai orang tua selain surat Al-Fatihah adalah surat Al-Ikhlas. Populer sekali. Anak kecil aja yang baru 2 tahun 3 tahun disuruh baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Populer. Sakingnya populer ayat itu, terkadang banyak orang menganggap sepele. Padahal itu adalah surat yang luar biasa. Tidak ada satu surat pun di Al-Quran itu yang jelek ya. Semuanya bagus. Itu kan mukjizat. Itu kan karomah, keramat ya. Jadi surat Al-Ikhlas aja itu kalau kita pelajari sebetulnya dahsyat sekali. Kalau kita tanya aja ketika baca Qul huwallahu ahad, kalau saya suruh hitung ada berapa dal di surat Al-Ikhlas itu? Surat Al-Ikhlas ada 5 dal. Padahal jumlah ayatnya cuma 4. Makanya populer di kalangan santri. Dulu ketika ada pertanyaan dari para wali dulu, carilah merah delima. Dulu semua santri cari merah delima. Sampai zaman modern ini banyak orang nyari merah delima. Tidak ketemu merah delima yang asli. Akhirnya lari ke batu akik. Batu akik merah delima. Tidak ketemu. Padahal yang dibilang merah delima itu D-nya 5. Belum ada yang bisa menjawab D-nya 5 itu Qul huwallahu ahad. Itu para wali untuk mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua murid-murid para wali itu ditanya, carilah oleh kalian merah delima. Dilarikanlah kepada kesaktian, padahal bukan. Itu adalah diantara suruh mencari dal yang ada di surat Al-Ikhlas. Merah D5. D-nya ada 5 ya. Itu makanya dahsyat sekali. Ini aja turun surat ini kan di Mekah ya. Di Mekah ketika ada pertanyaan orang kafir Quraisy, ya Muhammad, terangkanlah bagaimana keadaan Tuhanmu. Dalam satu riwayat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, siapa itu Tuhanmu? Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, sampai akhirnya. Dan dalam jalur yang lain yang diriwayatkan oleh Ikrimah, ada segolongan Yahudi Madinah datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana keadaan Tuhanmu? Kami kaum Yahudi menyembah Uzair, anak Tuhan. Orang Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Orang Majusi menyembah matahari dan bulan. Dan orang musyrik menyembah berhala. Bagaimana Tuhanmu? Turunlah surat Al-Ikhlas. Jadi surat ini turun tidak semerta-merta, tapi ada pertanyaan. Jadi Nabi itu tidak pernah bicara atas nafsunya, bicara berdasarkan wahyu, baru bicara. Makanya dibisikkan oleh malaikat Jibril, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ kalimatnya kenapa bukan Qul huwallahu wahid? Qul huwallahu wahid, bukan. Kan wahid itu artinya satu. Kenapa ahad? Di situ makanya rahasianya ya. Jadi ketika menyatakan ahad tuh harusnya kita mengartikan satu-satunya. Kalau wahid kan pasti ada 2. Katakanlah wahai Muhammad, huwa Allah al-ahad, satu-satunya Tuhan. Tapi katakan huwa Allahu wahid, Tuhan yang satu, berarti ada Tuhan yang 2, Tuhan yang 3. Makanya kalimatnya ahad. Pernah dalam satu ketika Nabi itu mengangkat sahabat dalam satu urusan penting. Dia dijadikan pemimpin umat sebagai pemimpin rombongan menuju ke Mekah. Dalam perjalanan yang diangkat Nabi menjadi imam ini selalu baca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul huwallahu ahad, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, maghrib, isya, subuh itu semuanya Qul huwallahu ahad. Itu perjalanannya memakan waktu 3 bulan, salah satu ashur. Lama-lama sahabatnya mangkel, tanya ke Rasul, ya Rasulullah, kok sepanjang sholat kayaknya kami kayak kekurangan surat. Kenapa? Imam yang ditunjuk oleh engkau senantiasa baca Qul huwallahu ahad. Akhirnya kata Rasul, datangkanlah dia untuk bicara sama aku. Ditanya sama Rasul, kenapa engkau kok baca enggak hafal surat yang lain? Yang engkau hafal cuma surat Al-Ikhlas saja. Apa jawaban dia? Dia annaha yubayyinu sifatur rahman. Karena kata dia menerangkan Al-Ikhlas itu menerangkan sifat-sifat Allah. Wa anna uhibbuhu.
dan aku mencintainya. Karena surat Al-Ikhlas itu menerangkan sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, dan aku mencintainya. Lalu gara-gara surat ini ada bisikan lagi dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, katakan kepada orang itu Allah mencintainya. Karena yang lain, maaf ya, ada kepentingan. Kalau surat Al-Ikhlas itu bersih, tidak ada kepentingan apapun. Karena ketika disebut sifat Allah, siapa itu Allah? Allah itu yang Maha Tunggal. Allah satu-satunya Tuhan. Lalu siapa dia? Allahu Samad. Tempat segala-galanya kita bergantung hanyalah kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Itu menerangkan, itu sifat-sifat Rahman. Sampai ada bisikan, katakanlah kepada orang itu bahwa Allah mencintainya. Ada lagi dalam riwayat yang lain, satu imam di satu kaum itu hobinya baca, sama ini apa tipenya, hobinya baca surat Al-Ikhlas. Tiap sholat yang bunyi dia baca surat Al-Ikhlas. Akhirnya, kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas terus? Aku sangat mencintai surat ini karena sama, karena surat ini menerangkan sifat-sifat Allah. Apa hadis Nabi kepada orang itu? Kecintaanmu terhadap surat ini akan memasukkan engkau ke surga. Artinya dahsyat, suratnya cuma 4 rakaat, bukan hanya sekadar dibaca saja. Di situ menerangkan sifat-sifat Allah. Yang lain ada kepentingan. Contoh, kalau qul huwallahu ahad, katakan walau esa. Kepentingan kita apa? Nggak ada. Coba qul a'udzu birabbil falaq. Ada kepentingan kita. Aku berlindung dari kegelapan waktu pagi. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan orang makhluk ciptaanmu. Ada kepentingannya. Kita minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan. Al-Ikhlas tidak ada. Makanya Al-Ikhlas itu artinya memurnikan, membersihkan dari selain Allah. Ketika kita baca qul huwallahu ahad, harusnya kita menangis. Menangis bukan karena apanya, betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah sama umat Rasulullah ini. Dengan surat Al-Ikhlas saja kita sudah bisa masuk surga. 4 ayat, 5 dal, kita bisa masuk surga. Makanya keutamaannya banyak. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas itu dalam sebagian tafsir dikatakan, barang siapa membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sampai dia masuk rumahnya, dia akan dihindarkan dari kemiskinan. Barang siapa yang membaca 3 kali pagi dan petang, dia akan terhindar dari melarat dan kehausan. Itu di antara keutamaannya ya. Terus barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 250 kali atau 200 kali, akan dihapuskan dosa-dosa dia selain hutangnya. Kalau dia tidak berhutang. Kalau dia tidak berhutang, ingat ya, hutang itu sampai Nabi bilangnya, hutang itu barang siapa baca 250 kali, dia akan dihapuskan dosa-dosa kecilnya selama dia tidak berhutang. Makanya ingat akan hutang itu harus diingat-ingat ya. Hutang itu harus diingat-ingat. Jadi barang siapa yang baca 10 kali surat Al-Ikhlas, maka akan diberikan pahala 40.000 kali lipat. Kita bilang keutamaan baca surat ini apa? Terhindar dari kemiskinan. Hidup kita barangkali belajar ikhlas kan sesuai dengan maknanya. Kalau dinamakan surat Al-Ikhlas, tidak ada kalimat ikhlasnya di situ. Qul huwallahu ahad, baca surat. Kalau yang lain ada, surat Al-Baqarah ada sapi betina, surat Ali Imran ada Ali Imran, surat An-Nisa tentang perempuan. Tapi surat Al-Ikhlas berbicara tentang kemurnian, kebersihan, keikhlasan hati. Tapi tidak ada kalimat ikhlas di situ. Dan itu juga menunjukkan bahwa ikhlas itu tidak tampak, tidak kelihatan. Itu saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada ilmu yang bisa kita amalkan. Jadi jangan pernah sekali-kali kita meremehkan surat Al-Quran walaupun pendek, karena kandungannya dahsyat dan luar biasa. Wal afu minkum astaghfirukum ila aqwali hati minal kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.